Shalom, saudara, tidak sedikit telinga saya mendengar keluhan maupun ungkapan syukur daripada orang tua yang mengisahkan bagaimana sikap anak-anak mereka kepada mereka di masa tua mereka. Ada yang merasa terbengkalai, dibiarkan, diacuhkan ketika anak-anak mereka sudah besar, sudah berkeluarga, bahkan kemudian sebagian besar dari mereka sukses. Tetapi tidak sedikit yang kemudian juga bersukacita karena anak-anak mereka sangat memberikan perhatian kehidupan daripada orang tua mereka di masa tua mereka. Hasil ini tentunya tidak hanya berkaitan dengan cara kita mendidik dengan baik saja, tetapi bagaimana kita boleh mendidik anak-anak kita dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, mendidik anak itu seperti neraca timbangan, yaitu timbangan neraca di mana sering dipakai oleh lambang peradilan. Pada satu sisi neraca itu berisikan cinta kasih, serta di sisi lain tanpa mengurangi atau mengabaikan keadilan atau kedisiplinan. Membebani terlalu banyak pada satu sisi saja tentu akan membahayakan masa depan daripada anak-anak saudara. Semakin banyak cinta yang Anda tunjukkan kepada anak Anda, maka sesungguhnya mereka lebih menerima pendisiplinan. Dan ketika banyak mereka menerima disiplin dari orang tua mereka, mereka juga paham seberapa besar kasih Anda kepada mereka. Terlalu banyak cinta tanpa disiplin dapat membuat anak Anda menjadi manja, dan itu tentu merusak jiwa anak-anak mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan pada waktu nanti mereka besar, mereka merasa bahwa segala sesuatu gampang didapat. Akibatnya ketika mereka nanti bekerja di lahan yang tidak mudah, yang sulit, mereka tidak siap bersaing, dan mereka kemudian tidak siap juga menghadapi keteraturan dan kedisiplinan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, ada pepatah berkata anak manja diberi apapun yang mereka inginkan. Namun orang tua yang bijak hanya memberi apa yang dibutuhkan. Jadi kalau Anda mau menjadi orang tua yang bijak, terlalu banyak memberikan disiplin tanpa cinta kasih juga dapat merusak anak-anak secara emosi dan membuat mereka kemudian tertolak dan mengalami kepahitan. Akibatnya ketika dewasa, mereka bisa saja menjadi orang yang melihat segala sesuatu dengan negatif, tidak bisa menghargai orang lain, selalu meremehkan apa yang dikerjakan oleh orang lain, dan merasa juga apa yang dikerjakan selalu tidak sempurna, dan seterusnya dan seterusnya. Kita diingatkan seperti perkataan Amsal pasal 3 ayat 12. Karena Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Saudara, saya tahu tidak sedikit orang tua harus melakukan dengan hati yang hancur, dengan kesedihan ketika mereka sedang mendisiplinkan anak-anak mereka. Ini memang tidak nyaman, tidak enak, serta diiringi sebuah perasaan yang rasanya susah untuk melakukan itu. Tetapi ingat, itu baik adanya untuk masa depan mereka. Jadi nasihat saya kepada saudara adalah terapkan disiplin sesuai dengan takarannya, sehingga anak-anak Anda tahu bahwa Anda menyayangi mereka, peduli terhadap mereka. Sama seperti Anda dan saya, jikalau kita mengasihi mereka, maka tidak mungkin kita melewatkan pendisiplinan pada mereka. Dan juga pada satu sisi kita tidak selalu memberikan kedisiplinan, tetapi juga ada cinta kasih, belas kasihan kepada mereka. Seperti juga Bapa Surgawi yang pasti juga mengasihi anak-anaknya, dan juga mengharuskan pada saat yang sama menerapkan kedisiplinan kepada kita semua sebagai anak-anaknya. Maka kita diingatkan bahwa ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Allah itu menjadi Bapa kita. Dan ketika kita menjadikan Allah Bapa kita,
maka kita diadopsi menjadi keluarganya. Itu artinya pasti dia akan mendidik kita dengan benar. Pasti kita akan didisiplinkan supaya kita tidak menjadi anak-anak yang gampangan. Saudara, di bulan keluarga ini, mari dengan pertolongan dan hikmat daripada Tuhan, kita memohon belas kasihan Tuhan. Kita boleh membesarkan anak-anak kita bukan seperti keinginan kita, tetapi seperti keinginan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.